Baik, kali ini saya ingin menjelaskan beberapa metode eksplorasi geofisika yang biasa digunakan untuk melihat bawah permukaan tanah. Nah, sebelum itu, saya masuk ke apa itu metode eksplorasi geofisika. Jadi, metode eksplorasi geofisika adalah salah satu teknik dalam ilmu geofisika untuk memperoleh informasi tentang sifat-sifat bumi di bawah permukaan dengan mengukur dan mempelajari fenomena fisik seperti medan gravitasi, medan magnet, gelombang seismik, dan kondisi resistivitas bumi. Jadi pada gambar ini kita bisa mengetahui kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, inti dalam bumi dengan metode geofisika seperti pada inti luar merupakan wujudnya cair dan inti dalam bumi padat. Kan kita tidak mungkin mencapai kedua hal tersebut, maka untuk mengetahuinya kita menggunakan metode eksplorasi geofisika. Nah, metode eksplorasi geofisika sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada seismik, ada gravity, ada magnetik, ada elektromagnetik, ada geolistrik. Ya, baik. Yang pertama adalah metode eksplorasi seismik. Nah, jadi eksplorasi seismik ini menggunakan gelombang seismik untuk mempelajari bawah permukaan bumi yang di mana gelombang seismik ini bisa dihasilkan dari beberapa sumber tertentu. Nah, gelombang seismik ini merupakan gelombang mekanik sehingga membutuhkan medium yang di mana medium yang digunakan dalam metode seismik ini adalah batu-batuan atau bawah permukaan bumi. Nah, gelombang seismik ini akan memiliki reaksi ketika bertemu dengan lapisan bumi yang berbeda. Sebelum saya masuk ke jenis gelombang seismik terlebih dahulu, yang pertama adalah gelombang P. Gelombang P atau gelombang primer adalah gelombang longitudinal. Jadi bergeraknya renggang, di mana gerak partikel bergerak searah dengan arah rambat gelombang. Jadi gelombang longitudinal itu arah rambatnya searah dengan arah rambat gelombang. Nah, gelombang primer ini memiliki kecepatan tinggi sehingga memiliki waktu tiba terlebih dahulu. Dengan rumus gelombang P adalah seperti ini. Dan gelombang gelombang S atau gelombang sekunder adalah gelombang transversal, jadi geraknya naik turun, di mana partikel bergerak tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Nah, gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui medium fluida. Alasannya adalah pada bagian ini, rumus ini adalah simbol mu ini merupakan shear modulus atau modulus geser. Nah, pada benda fluida, modulus geser ini nilainya nol. Jadi sehingga jika kita masukin nol per rho, maka hasilnya akan nol. Berbeda dengan Vp, di sini jika ini nol, maka masih ada nilai K, sehingga Vp dapat menembus medium fluida. Nah, selanjutnya ada gelombang Rayleigh. Rayleigh adalah gelombang yang penjalarannya menyerupai elips. Jadi seperti berputar-putar. Gelombang Love merupakan gelombang dengan arah gerak. Gerak partikelnya bergerak melintang terhadap arah penjalarannya. Sekarang masuk ke jenis metode seismik, yaitu yang pertama ada seismik refleksi. Yaitu seismik refleksi ini di mana jika ada sumber gelombang di sini bisa dilihat. Misalnya dynamit, gelombang ini akan menjalar ke bawah. Ketika bertemu dengan lapisan yang berbeda, dia akan memantul dan akan dideteksi oleh pendeteksi alat detektor ini. Kenapa bisa memantul? Karena memiliki densitas yang berbeda. Selanjutnya pada seismik refraksi yaitu gelombang seismik akan mengalami refraksi atau pembiasan saat bertemu dengan lapisan bumi yang densitasnya berbeda. Jadi pada ini, pada gambar ini sumber gempa
akan menjalarkan gelombang gelombang akan menjalankan gelombang seismik pada saat bertemu dengan lapisan yang berbeda dia akan berbelok, berbelok, dan akhirnya dideteksi oleh alat detektor. Nah, yang ketiga ada MSW yang metode seismik yang mengandalkan gelombang Rayleigh tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang penjalarannya menyerupai elips. Selanjutnya, saya masuk ke metode eksplorasi yaitu gravity. Nah, gravity ini metode eksplorasi yang memanfaatkan medan gravitasi untuk mematahkan bawah tanah. Jadi properti fisiknya yang digunakan adalah densitas bawah permukaan dan densitas yang berbeda-beda ini menghasilkan anomali gravitasi. Nah, satuan yang digunakan adalah miligal. Alat yang digunakan pada metode ini adalah gravimeter, di mana terdapat pegas dengan sensitivitas yang tinggi di dalamnya. Nah, pada gambar di samping ditunjukkan bahwa benda berdensitas tinggi di sini diambil contoh adalah dense metallic ore yang menghasilkan medan listrik, maksud saya medan gravitasi yang lebih tinggi, maka disebut anomali gravitasi positif. Sehingga pada gravimeter yang merupakan alat dari metode ini, yang dimana di dalamnya terdapat pegas yang sangat sensitif, akan tertarik ke bawah dikarenakan ada perubahan medan gravitasi yang disebabkan oleh benda berdensitas tinggi. Nah, pada pegas yang di tengah adalah gambar pada kondisi normal, medan gravitasi normal. Nah, di sini diberikan contoh juga pada jika ada gua yang dimana tidak ada densitas yang tinggi, maka pegas ini akan tertarik ke atas dikarenakan medan gravitasinya mengecil. Selanjutnya saya masuk ke metode eksplorasi magnetik. Nah, ini metode eksplorasi ini menggunakan pengukuran medan magnet bumi untuk menyelidiki struktur bawah permukaan tanah. Nah, di dalam metode ini, properti fisiknya adalah suseptibilitas magnetik pada batuan. Nah, perbedaan suseptibilitas magnetik pada berbagai jenis batuan dapat menghasilkan anomali magnetik. Seperti pada gambar ini, jika ada batuan dengan suseptibilitas yang rendah, maka nilai medan magnetnya akan turun. Seperti ini. Sebaliknya, jika ada batuan dengan suseptibilitas yang tinggi, maka akan ada positif magnetic anomali. Jadi, ano, eh, nilai medan magnetnya makin besar. Di sini diambil contoh adalah magnetit. Selanjutnya adalah metode eksplorasi EM. Nah, EM ini adalah eksplorasi yang mengandalkan fenomena elektromagnetik. Nah, metode ini berlandaskan pada induksi elektromagnetik, yaitu medan magnet yang berubah menjadi arus listrik. Nah, properti fisik pada metode ini adalah konduktivitas atau resistivitas batuan, karena setiap batuan memiliki nilai konduktivitas atau resistivitas yang berbeda. Nah, saya masuk ke jenis-jenis metode elektromagnetik. Yang pertama ada magnetotelurik atau MT. Nah, MT ini merupakan metode yang mengandalkan sumber alami seperti medan magnet bumi atau petir. Nah, frekuensi tinggi biasanya dihasilkan dari petir dan frekuensi rendah biasanya dihasilkan dari angin matahari.
Nah, AMT adalah metode pasif yang mengukur arus listrik alami dalam bumi yang dihasilkan dari induksi magnetik dari arus listrik di ionosfer. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan sifat listrik bahan pada kedalaman yang relatif besar. Selanjutnya, TDEM merupakan metode EM dengan sumber elektromagnetik dari loop kawat yang diletakkan di permukaan tanah. Nah, GPR merupakan metode EM yang menggunakan frekuensi yang sangat tinggi yang bersumber dari pulsa radiasi EM berfrekuensi tinggi. Namun, karena frekuensi tinggi, maka kedalaman jangkauannya rendah. Dikarenakan jika frekuensi tinggi, maka panjang gelombangnya rendah. Selanjutnya, pada very low frequency EM, VLF ini merupakan metode EM yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi rendah untuk memetakan bawah permukaan. Namun, frekuensi yang rendah ini justru dapat mengeksplor lebih dalam ke bawah permukaan. Nah, metode eksplorasi yang terakhir yaitu geolistrik. Geolistrik merupakan metode eksplorasi yang memanfaatkan arus listrik untuk mengamati bawah permukaan bumi. Nah, metode ini hampir sama dengan EM, sangat efektif untuk mendeteksi variasi konduktivitas bawah tanah permukaan. Nah, metode ini juga banyak digunakan untuk mendeteksi fluida bawah permukaan seperti air tanah. Jadi, untuk mencari air tanah, metode yang terbaik adalah metode geolistrik. Nah, metode geolistrik sendiri memiliki beberapa jenis. Selanjutnya, yaitu yang pertama ada self potential, yaitu self potential itu mengukur medan maksud saya ar- beda potensial alami bumi dengan menaruh dua elektroda. Jadi dua elektroda ini akan di diukur beda potensialnya. Nah, SP ini banyak digunakan untuk mendeteksi aliran fluida. Yang kedua adalah jenis kedua adalah resistivity, yaitu mengukur potensial secara aktif dengan menginjeksikan arus ke tanah lalu mengukur beda potensial. Jadi arusnya itu kita alirkan ke dalam tanah lalu diukur beda potensialnya. Dan biasanya itu menggunakan empat elektroda, yaitu dua untuk injeksi arus dan dua untuk mengukur potensial. Yang terakhir adalah IP atau Induced Polarization. Nah, IP ini sedikit berbeda ya. Jadi IP ini seperti ini. Jadi dia menginjeksikan arus ke batuan dan batuan itu lalu setelah arus dimatikan kita melihat seberapa mampu batuan tersebut menyimpan muatan. Jadi ini seperti kapasitor ya. Jadi setelah diinjeksikan arus lalu arusnya dimatikan, kita melihat seberapa bisa seberapa mampu batuan tersebut menyimpan sebuah muatan yang biasa disebut chargeability. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.